Udah pernah dengar croissant kan? Iya, itu tuh roti yang bentuknya kayak bulan sabit gitu guys. Biasa aja ya. Tapi kalau dikasih yang macam ini, tertarik dong. Guys, sebenarnya roti ini berasal dari Prancis loh. Croissant terdiri dari susunan adonan dasar dan lemak yang digiling dan dilipat beberapa kali nih guys. Makanya pas udah matang, terbentuk lapisan-lapisan tipis dari lemaknya itu tadi guys. Hampir sama seperti pembuatan roti pada umumnya. Croissant terbuat dari tepung terigu, mentega, telur, ragi untuk mengembangkan, dan beberapa kawannya ini. Semua bahan-bahan tadi dicampur menjadi satu, sampai bentuknya kalis kayak gini ya guys. Gak lama kok, cuma sekitar 15 menitan doang. Guys, ini nih yang penting dalam pembuatan croissantnya. Si pastry butter ini nih, karena dia croissant jadi punya efek berlapis dan renyah. Pastry butter ini harus ditutup oleh adonan yang udah kita buat tadi ya guys, dan giling menggunakan teknik khusus guys. Gampang banget buat croissant yang bentuknya kayak bulan sabit gitu. Cuma bentuk segitiga adonan yang udah kita bikin tadi, terus digulung deh. Hihihi, jadi kayak handuk mini ya bentuknya. Tinggal masukin oven selama 15-20 menit doang, terus angkat. Nah, kalau mau diisi, tinggal belah secara horizontal deh. Sebenarnya ada banyak banget isian yang bisa digunakan. Ini sih ngandelin kreativitas aja ya guys. Tapi kali ini kayaknya kece kalau dikasih sayuran dengan bumbu khusus, tumisan bawang bombay, dan potongan ikan dori kayak gini. Apalagi ditambah dengan saus spesial dan potongan lemon guys. Wah, ngiler ya. Kalau yang ini, kalian bisa nyobain croissant lengkap dengan pasta yang udah diracik dengan bumbu khusus guys. Tuh, masih ada potongan ikan tunanya guys. Kalau makanan kayak gini bukan termasuk kebutuhan primer ya guys. Kalau kebutuhan tersier, pada tahu nggak sih? Tahu nggak sih apa itu kebutuhan tersier? Ayo, inget nggak? Belum tahu. Kebutuhan tersier, apa sih itu? Lupa. Kita belajar waktu SD kan udah belajar deh itu ya kan? Nah, kebutuhan ada apa aja sih? Tersier, primer, sekunder. Nah, kalau tersier apa? Ayo. kebutuhan apa ya? Kalau kebutuhan primer apa? Kebutuhan pokok kan? Iya, kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder? Sekunder tuh Sekunder. Iya, benar. Sehari-hari bukan? Tuh, kalau tersier? Tersier kayak kebutuhan yang kita Dibantu dong. Coba kebutuhan tersier itu apa? Nah, belum tahu. Kebutuhannya seperti apa? Yang kurang tahu. Kebutuhan? Yang coba ngomong. Kebutuhan yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. sayang, maksudnya kebutuhan gitu. umum gitu ya? Apa? Umum. Kebutuhan umum. Seperti apa? Toilet umum. Bukan sih, kayak gimana ya? Bingung jelasin. Bingung ya? Ya udah. Kebutuhan apa tadi? kebutuhan yang mendadak. Kebutuhan yang mendadak. Oh ya udah. Makasih ya. Bi. Ya. Kebutuhan tersier tuh apa sih, Bi? Kebutuhan tersier kayak gimana tuh? Yang tersier. Apa tuh? Kan Untuk ada kebutuhan tuh apa aja sih? Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Tersier bukan untuk Kebutuhan apa? sehari-hari. Kebutuhan Untuk sehari-hari. untuk sehari-hari. Ah, Kalau yang kedua apa? sekunder. Sekunder tuh apa? Sekunder minuman nih. Kurang paham. Oh, kebutuhan primer makanan. Kebutuhan sekunder minuman. Kalau kebutuhan tersier? Tersier. Kurang Lupa paham, ya? lupa ya? Mari kita ingatkan kembali. Guys, kebutuhan tersier tuh apa sih? Ayo, pada inget nggak? Yuk, kita ingat bareng-bareng yuk. Boleh. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan barang mewah, lalu juga misalnya dapat kita diberikan contoh adalah kebutuhan terhadap liburan ke luar negeri yang sekarang
hobi manusia adalah traveling, ya. Lalu juga mobil mewah. Nah, apabila itu tidak dipenuhi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kebutuhan manusia itu sendiri. Kalau makanan enak menjadi kebutuhan primer buat kamu, kita geser ke bolu pisang. Di Batam, Kepulauan Riau, ada bolu pisang Black Forest, Coconut, Fantastic Yogurt Naga, dan masih banyak yang lainnya. Katanya sih, rasa pisangnya nendang abis. Penasaran bikinnya? Nah, yang ngebedain bolu pisang ini dengan yang lain adalah pisangnya guys. Pisang Medan. Pisang inilah yang bisa menghasilkan bolu dengan tekstur lembut dan kering. Oh iya, sebelumnya pisang Medan dikukus dulu ya guys. Nah, kalau pisangnya udah halus, bisa dicampur telur dan susu. Terus baru deh masukin tepung terigu. Tapi dimasukinnya sedikit-sedikit ya, biar tepung terigunya nggak berantakan. Nih, proses yang asik nih. Kalau udah masuk tahap yang satu ini, berarti bolu pisangnya udah hampir jadi. Masukin ke loyang guys. Masukin oven guys. Tunggu sekitar 30 menit, baru si bolu bisa diangkat. Aduh, kok lama ya? Tuh hasil jadinya, cantik parah ini sih. Kayak gini aja, udah menggoda selera ya guys. Apalagi kalau udah di make upin kayak gini. Guys, kalau ngomong soal hewan khas Papua, apa yang ada di benak kalian? Bener banget ya guys, cendrawasih merah. Burung yang suka menari ini salah satu burung endemik khas Papua. Kalian bisa menjumpai cendrawasih merah di hutan-hutan dataran rendah, di Pulau Waigeo, dan bantaran Raja Ampat. Kalau di Waigeo, kalian bisa datang ke kampung Sapor Kren. Di sini ada tempat yang cocok untuk pengamatan cendrawasih merah. Kalau kalian datang ke sini, usahakan sejak pagi buta ya guys. Soalnya aktivitas cendrawasih ini berlangsung sangat singkat saat hari mulai terang sampai cahaya matahari benar-benar sampai ke tempatnya. Dari pos titik temu, kalian harus trekking masuk ke hutan yang berada persis di bibir pantai. Waktu yang dibutuhkan kira-kira sekitar 30 menit. Sampai di lokasi, kalian akan ditunjukkan oleh guide posisi yang paling pas untuk melakukan proses pengamatan. Si merah lincah ini biasanya memilih pohon yang paling tinggi ya guys. Guys, yang menari hanya cendrawasih merah ya. Hal ini berawal dari poligami spesies. Burung jantan memikat pasangannya melalui ritual tarian yang memamerkan bulu-bulunya tuh. Setelah masa kompilasi selesai, burung jantan meninggalkan betinanya dan mulai mencari pasangan yang lain. Sedih ya guys. Tapi tenang, aku nggak gitu kok. Ahai. Guys, dari tadi bahas soal hewan endemik Papua. Kalian pada tahu nggak sih, sebelum disebut Papua, daerah ini dulu namanya apa sih? Kamu namanya siapa? Andika. Andika, tahu Papua? Tahu. Pernah ke sana? Belum. Belum. Pertanyaannya, tahu nggak sih nama sebelum Papua itu namanya apa ya? Irian Jaya. Irian Jaya. Yakin? Ya. Kok pinter sih? Iyalah, kan orang Indonesia. Oh, jadi kalau orang Indonesia harus Pintar. makanya harus rajin Baca. Ini apa ya kayak gini nggak maksud. Kenapa emang? Kalau es krimnya cair nyalain saya. Iya. Kan es krim memang nanti lama-lama akan cair. Ganti Sama- baru dong mas. Kenapa jadi gue yang beli? Iyalah tuh, kayak gini gue enak mas. Gimana belinya? Tuh. Udah deh. Yuk beli. Kamu tahu Papua? Tahu lah. Tahu. Pernah ke sana? Belum. Belum. Ngomongin soal Papua, kamu tahu nggak sih nama sebelum Papua itu apa ya? Ayo, ingat nggak? Apa sih? Gak Sebelum tahu deh. Papua namanya apa? Gak tahu. Serius? Heeh. Ada namanya sebelum Papua itu ada. Apa? Depannya dari Maluku. Maluku. Maluku 6. Kok Maluku? Papua. Apa dong? Depannya dari huruf I. PS saya gagal mulu sih. Gak apa-apa. Tadi Saya kamu rewel. nggak gagal menarik perhatian aku. Itu yang paling penting. Guys, pengen tahu sebelum Papua namanya apa? Nih, lihat nih. Kata Papua itu dulunya disebut dengan Irian Jaya. Nah, kenapa ada perubahan kata Papua? Ini kata Papua ini sesungguhnya mengandung makna heroik
yang diberikan kepada rakyat Irian Jaya waktu itu karena ya mereka dijajah oleh satu negara, dan kata Papua ini menunjukkan motivasi, memberikan motivasi yang bermakna perjuangan melawan penjajah tadi. Kalau ngomongin soal Papua, apalagi Papua Barat, pasti nggak bisa lepas dari Sorong ya guys. Kota yang sering disebut sebagai kota minyak dan kota industri ini merupakan pintu gerbang bagi Papua Barat. Di kota yang berkembang cukup pesat ini, keragamannya cukup terjaga dengan harmonisasi tuh. Beberapa suku dan agama hidup berdampingan di sini, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan agama-agama lain. Apalagi di sini juga banyak banget pendatang dari berbagai daerah tuh. Jadi wajar kalau kalian menemukan orang Jawa, Sulawesi, atau daerah-daerah lain ya guys. Guys, sekarang balik soal makanan. Nah, kalau ngomongin soal makanan khas Papua, kalian pasti bakal menyebut papeda sebagai salah satunya ya. Sebenarnya, kalau kalian mencobain bikin makanan yang berbahan dasar sagu ini, gampang banget tuh. Sagu yang digunakan biasanya adalah sagu batang. Sagu batang seperti ini dihancurkan lebih dulu, kemudian rendam di dalam air. Tujuannya adalah untuk membuka pori-pori, biar saat terkena air panas bisa langsung mengental tuh. Selain itu juga berfungsi sebagai penyimpanan ya. Soalnya sagu batang kalau dibiarkan kering seperti ini justru gampang basi guys. Soalnya biarpun kelihatannya kering, sebenarnya memiliki tekstur yang cukup basah loh. Kalau direndam dengan air seperti ini, bisa bertahan cukup lama sampai beberapa bulan. Kalian hanya cukup mengganti airnya aja guys. Kalau mau dibuat papeda, cukup tinggal disiram dengan air panas seperti ini. Asal airnya masih mendidih, tinggal langsung aduk-aduk seperti ini, sagunya bakal langsung mengental menjadi papeda ya guys. Nah, kalau ada papeda, udah pasti harus ada juga yang namanya ikan kuah kuning. Nggak bisa terpisahkan ya guys, kayak aku dan kamu gitu deh. Iya. Ikan yang digunakan bisa apa aja ya guys, tapi paling umum sih menggunakan ikan kakap putih. Tumis iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan bumbu lainnya. Kasih air, setelah ikannya dikasih perasan jeruk nipis, langsung masukkan juga ya guys. Tunggu sebentar sampai matang, paling sekitar 10 menit tuh. Kalau udah mau matang, masukkan belimbing, daun kunyit, gula, dan garam. Terus hidangkan deh dengan papedanya. Guys, di berbagai pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dari berbagai makanan, termasuk papeda ini. Bubur sagu lengket berwarna putih ini menjadi salah satu makanan pokok di sini sejak zaman dulu. Waduh, lagi ada apaan tuh guys? Oh, rupanya mereka lagi pindah rumah guys. Hah? Pindah rumah? Iya guys, jadi kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pindah rumah itu bukan hanya barangnya aja yang diangkut, tapi dibawa sama rumah-rumahnya segala loh guys. Ya kayak ginilah contohnya. Pindah rumah loh ya, bukan pindah ke lain hati. Iya. Tradisi pindah rumah biasanya jika rumah akan diperbaiki atau tempatnya sudah nggak aman lagi guys. Ada makna filosofinya loh guys. Disinilah terbentuk nilai sosial. Setiap orang punya peran dan bagian penting dalam pembuatan rumah sampai pindah rumahnya guys. Saat membangun rumah, masyarakat biasanya melihat dari aspek topografi dulu guys. Kemudahan untuk pindah rumah nantinya dan tentunya aman dari binatang buas. Karena rumah adat dulunya dibuat di hutan guys. Mereka mencari tempat yang sulit supaya aman dari serangan musuh. Dengan kerjasama untuk pindah rumah, ada nilai hidup yaitu perjuangan dan kerjasama. Wah, perlu tenaga ekstra juga loh guys. Berat. Gak asal pindah rumah gitu aja guys. Ada ritualnya dulu tuh. Hal pertama adalah berdoa. Untuk menjaga pekerjaan berjalan dengan baik tanpa ada konflik. Ketua lembaga adat akan menyerahkan sirip pinang kepada orang yang dipercaya untuk memimpin acara pindah rumah guys. Tugasnya untuk mengontrol semuanya ya guys. Lanjut ke tradisi makan pinang ya guys. Kebiasaan masyarakat Timor yang udah jadi warisan budaya turun-temurun tuh guys. Makan pinang itu rasanya keset loh guys. Nah, sirihlah yang menangkar rasanya. Itulah kenapa sirih dimakan setelah pinang guys. Tahu nggak sih apa itu arsitektur? Arsitektur. Ya, kayaknya kurang makan cabai saya mas. Jadi nggak bisa jawab? Ya.
Tradisi berikutnya adalah tarian guys. Sebagai simbol sukacita, kegembiraan karena acara telah selesai dan lancar ya guys. Namanya tari bonet nih guys. Tarian yang melambangkan semangat dan kebersamaan tuh. Meskipun tanpa iringan musik, mereka menari dan menyanyi guys. For your info nih ya guys, tarian ini termasuk tarian paling tua di Pulau Timur loh. Dan tanggal 4 Oktober 2017 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadikan tari bonet sebagai warisan budaya Indonesia guys. Nah, ada yang tahu nama rumah adat di Kabupaten Timur Tengah Selatan nggak sih? Rumah adat di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang biasa disebut dengan rumah bulat atau dalam bahasa Dawan disebut dengan Wimbubu. Rumah ini dibuat oleh masyarakat itu pada awalnya sebelum menikah, yang paling pertama mempersiapkan rumah. Dan rumah yang dipersiapkan pertama ini rumah bulat. Nah guys, nama rumah adatnya adalah rumah bulat guys, atau Umi Kebubu ya guys. Seperti yang ada di Desa Oel Bubuk, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini contohnya. Rumah seluas 3 meteran ini, bahan utama dindingnya dari kayu guys. Ada yang membuatnya dari kayu cemara tuh guys. Atapnya dari alang-alang kering. Di bagian tengah rumah ada 4 tiang sebagai penyangga para-para gitu guys. Nah, di bagian atas inilah yang jadi tempat menyimpan hasil panen. Rangkanya terbuat dari kayu kasuari. Kayu akan tetap kuat karena diikat oleh tali yang terbuat dari daun atau pepohonan di hutan. Mereka sih menyebutnya mausak guys. Oh iya guys, rumah bulat menjadi syarat pertama kalau laki-laki ingin memenang pujian hatinya tuh. Sebagai bukti bahwa si pria udah mampu menyiapkan makanan untuk masa depan. Kalau rumah udah ada, artinya dia udah siap membina kehidupan rumah tangga ya guys. Jangan heran, kalau rumah setinggi 2 meter ini hanya ada 1 pintu aja ya guys. Karena rumah adat ini awalnya dibuat untuk melindungi pemiliknya dari serangan musuh dan juga hewan liar di hutan guys. Sekarang sih udah berubah fungsi ya, menjadi dapur dan tempat untuk menyimpan hasil panen. Seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan guys. Biasanya cukup untuk persediaan makan selama 1 tahun loh guys. So, tungku perapian jadi bagian penting di dalamnya tuh. Walaupun udah berubah fungsi, setiap warga di desa wajib punya rumah bulat ya guys. Arsitekturnya sederhana sih guys, tapi punya banyak manfaat dan nilai sejarahnya ya guys. Emangnya pada tahu apa itu arsitektur? Res, arsitektur tuh apa sih, tahu nggak sih? Yang biasa yang rancang bangunan. Jadi orang nih ya? Iya. Seseorang yang merancang sebuah bangunan. Merancang sebuah bangunan. Sebelum di apa? Sebelum dibangun. Iya, sebelum dibangun. Yang merancang. Iya. Sebelum dibangun. Iya. Sama kayak hubungan ya. Iya, hubungan sebelum dibangun harus dirancang dulu. Iya, bener. Seperti apa? Iya, dideketin dulu. Deketin dulu. Mungkin kenalan sama orang tuanya. Kenalan sama orang tuanya dulu. Iya, habis itu ditembak. Tembak. Pakai apa tembaknya? Oh, dinyatakan. Iya, dinyatakan perasaannya. Kalau ditolak? Cari yang lain kali. Cari yang lain. Oke, terima kasih advice-nya ya. Namanya siapa? Amri. Amri asli orang mana? Lombok. Lombok itu banyak yang pedes-pedes ya? Iya. Kuat makan pedes berarti? Oh, kuat. Wih. Biasanya orang yang kuat makan pedes itu pinter. Iya, pasti. Pinter nih berarti. Wih. Tahu nggak sih apa itu arsitektur? Bentuk bangunannya. Berarti arsitektur itu adalah bentuk bangunannya. Oh iya, karena bentuknya beda-beda ya. Iya. Jadi arsitektur adalah bentuk bangunan. Bentuk bangunan. Ya kurang lebih lah mas. Kurang lebih. Kalau salah berarti makan cabenya harus lebih banyak. Iya. Kalau bener cukup makan cabenya. Iya. Ya. Kita coba cek jawabannya. Arsitektur apa sih guys? Jangan sampai ketuker. Tuh. Arsitektur adalah ilmu dan seni merancang bangunan. Baik itu fungsi bangunan pendidikan, fungsi bangunan hunian, perkantoran, ruko, dan fungsi bangunan religius. Yang sebuah wujud arsitektur itu dapat dilihat dari fungsional, kegunaan, dan juga keindahan. Itu dia guys, kalau orang yang ahli merancang bangunan namanya arsitek. Secara harfiah, arsitek dari bahasa Latin tuh, arsi dan teknon. Arsi itu kepala, teknon itu tukang. So, artinya kepala tukang ya guys. Sebelum seseorang menjadi arsitek, harus berkode etik. Kalau di Indonesia sih, terasosiasi di Ikatan Arsitek Indonesia guys.
Nah guys, jadi arsitek juga nggak gampang ya. Karena harus punya keahlian dalam menuangkan ide sampai jadi hasil rancangan yang tepat dan ada nilai seninya juga tuh. So, perlu pengumpulan info data, analisis, membuat desain, mengembangkan rancangan, dan membuat gambar kerja dan detail teknisnya seperti apa guys. Kalau final desain arsitekturnya udah matang, bakal kelihatan dari denahnya, gambar 3D sebagai presentasi awal karyanya guys. Nah, ini dia guys, salah satu bangunan yang menarik di Nusa Tenggara Timur. Kantor gubernurnya tuh, yang ada di Jalan El Tari, Kota Kupang guys. Ada yang tahu bentuknya menyerupai apa hayo? Yap, sasando guys. Itu alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur ya. Desainnya yang unik dan megah, jadi tempat yang instagramable tuh buat foto-foto. Gak hanya mengangkat sasando sebagai ikonnya guys, tapi daun lontar juga tuh. Bagian depan kedua sisinya berbentuk menyerupai lipatan daun lontar gitu deh guys.